Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Singa Liar Padang Karautan. Dalam seri yang ke-119 ini, dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kameswara, M. Abid sebagai Ken Arok, Hari Laksana sebagai Sakya Murti, Lis Mardiana sebagai Nyai Tumenggung, Andi Rishadi sebagai Biku Dewa Hastu, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Baiklah, aku akan menuruti saranmu. Setelah aku pergi, kau sendiri akan kemana? Aku akan pergi ke Tumapel. Tumapel? Iya. Di sana aku akan belajar lebih mawas diri. Aku harus membuang segala sifat-sifat liarku selama ini. Seorang pandita yang selama ini menuntunku, ingin membimbingku lebih baik lagi, dan juga telah menjanjikan aku untuk menjadi seorang prajurit di Istana Pakuan Tumapel. Aneh. Bagaimana mungkin orang seperti Ken Arok yang mempunyai watak demikian akan menjadi seorang prajurit? Rasanya aku kurang percaya. Kenapa kau diam, Kameswara? Apakah ada sesuatu yang aneh dari kata-kataku tadi? Tidak. Aku hanya sedikit merasa heran. Bagaimana mungkin kau akan menjadi seorang prajurit biasa, sementara kau mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi? Kameswara, kenapa harus bingung dan merasa aneh? Sekalipun aku nanti akan menjadi seorang prajurit biasa, bukan berarti aku harus terus-menerus seperti itu. Di Tumapel nanti ada sesuatu yang tengah kutuju. Apakah kau mempunyai cita-cita yang tinggi? Misalnya menjadi seorang raja? Sebuah cita-cita yang terlampau muluk. Bagaimana mungkin Ken Arok yang selama ini bekerja sebagai perampok menjadi seorang raja? Tapi boleh juga apa yang kau katakan tadi. Seandainya kelak aku menjadi seorang raja besar, maka kau akan menjadi pendampingku yang setia. Sudahlah, Kameswara. Aku rasa cita-cita seperti itu sudah terlalu tinggi bagiku. Aku rasa malam ini kita akan berpisah. Sebelum aku meninggalkan tempat ini, apakah masih ada sesuatu yang akan kau bicarakan? Tidak, Ken Arok. Aku hanya ingin minta maaf atas peristiwa tadi siang. Tadi aku sedang hilaf. Aku sama sekali tidak menyadari kalau aku telah bicara kasar terhadapmu. Tadinya aku pikir pertemuan malam ini akan membuahkan sebuah perkelahian karena peristiwa tadi. Tapi ternyata justru aku menemukan sebuah jalan yang selama ini lenyap dari pikiranku. Maafkan aku, Ken Arok. Sebenarnya tidak ada yang harus kumaafkan. Kau tidak salah. Malah aku sebenarnya yang telah bersalah, karena aku telah mencampuri urusan orang lain. Ya, mudah-mudahan setelah peristiwa tadi, kita bisa dapat mengambil hikmahnya lebih dalam lagi. Iya, Ken Arok. Baiklah. Kalau begitu kita berpisah, Kameswara. Mudah-mudahan saja suatu saat nanti kita bisa bertemu lagi. Selamat tinggal, Kameswara. Hop! Hop! Pertemuan kita seolah-olah bagai sebuah mimpi saja. Semuanya seakan-akan berlalu begitu cepat. Tapi aku bersyukur dapat bertemu denganmu, karena aku banyak mendapat pelajaran darimu, terutama pelajaran bagaimana menghadapi hidup ini. Mudah-mudahan saja suatu saat kita dapat bertemu kembali.
Selamat berpisah, Ken Arok. Aku sekarang akan pergi menuju sebuah tempat seperti yang kau sarankan itu. Sementara itu di sebuah tempat, tepatnya di sebuah bukit yang bernama Bukit Hawalan, keluarga Tumenggung Murti Wandawa atau Sakya Murti ditempatkan di bukit itu. Mereka semua tinggal di sebuah pondok yang sederhana. Malam itu Sakya Murti nampak tengah menyendiri di bawah pohon sambil menatap jauh ke sebuah perbukitan. Baru hari ini aku merasakan bahwa aku bisa menghayati hidup. Pemandangan di bukit ini pada malam hari sungguh indah sekali. Dan betapa terasa ciptaan Sang Hyang Agung. Kenapa tidak sejak dari dulu aku merenungi semua ini? Ya, tapi semua itu rasanya belum terlambat untuk menyadari keadaan. Kakang? Nyai, kupikir siapa kau ini? Sepertinya kau sedang melamun, Kakang. Apalagi yang kau pikirkan? Nyai, aku ini tidak melamun. Aku justru sedang menikmati keindahan alam ini. Bukit ini terasa indah disinari cahaya rembulan. Walaupun malam ini bulan hanya muncul separuh. Ya, aku juga heran. Kenapa baru sekarang aku mau menikmati ini semua? Sementara dulu, ketika aku sedang tenggelam dalam kemewahan yang semu, aku sama sekali acuh terhadap hal-hal yang seperti ini. Setelah berbagai peristiwa aku alami, aku banyak mengambil pelajaran dari pengalaman itu. Kakang, aku senang melihat kau sudah kembali seperti dulu. Rasanya hidup ini tak ada yang menyenangkan selain melihat Kakang hidup tenang. Aku bahagia melihat keadaan Kakang sekarang ini. Nyai, ada suatu yang ingin kumintai pendapatmu. Tentang apa, Kakang? Aku senang melihat tempat ini dan juga melihat keadaannya. Kalau kau tidak keberatan, aku ingin menetap selamanya di sini. Apakah kau setuju? Oh, Kakang, kenapa aku tidak setuju? Aku sangat setuju sekali, Kakang. Bukankah selama ini yang kita cari hanya sebuah kedamaian? Kalau di tempat ini kita merasa tenang dan bisa melahirkan kedamaian, apa salahnya kita tinggal di bukit ini, Kakak? Iya, aku rasa di tempat ini kita bisa menemukan kedamaian yang cukup berarti, jauh dari segala keruwetan dan juga jauh dari kebisingan dunia kanuragan. Aku bahagia, Kakang, karena kerinduanku pada sebuah tempat yang damai telah kita dapatkan. Aku berharap kedamaian ini tidak lagi diusik oleh orang lain yang masih merasa dendam terhadapmu. Ya, kita berdoa saja pada Sang Hyang Agung, Nyai. Mudah-mudahan ketenangan kita tidak diusik lagi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bukan hanya itu saja, Kakang. Kau pun harus bisa membuang jauh-jauh bayangan-bayangan buruk yang selama ini masih terlintas di dalam pikiranmu. Aku memang sedang berusaha untuk melupakan semua masa laluku yang buruk. Tapi masih ada yang tidak bisa kulupakan, yaitu 2 orang anakku, Nyai. Surya Medari
dan Pinaka Swastiratu. Jika aku mengingat mereka, aku seolah-olah kehilangan kendali untuk menyadari keadaanku. Aku berdosa telah menyia-nyiakan mereka. Betapa banyaknya dosa yang harus ku pertanggungjawabkan di hadapan Sang Hyang Agung. Entah kenapa, tiba-tiba saja aku merindukan Surya Medari dan Pinaka Swastiratu. Bahagia rasanya kalau mereka ada di hadapanku. Kemudian sujud, mengaturkan sembah padaku. Nyai, sekalipun aku telah berusaha untuk hidup tenang, tetapi bayangan mereka selalu saja membuntuti kemanapun aku melangkah. Dan bayangan itu seperti bayangan sebuah dosa. Sudahlah, Kakang. Kalau kau terus-menerus seperti ini, maka sampai kapanpun kau tidak akan pernah tenang. Sekarang yang harus kita pikirkan, bagaimana caranya membuat diri kita tenang dan juga membuat Wara Palupi bahagia. Sekarang dia sedang hamil, Kakak. Kalau kita tidak bisa membuatnya tentram, itu sama saja menambah beban dosa. Dan bukan mustahil, ia akan lari dari kita. Iya, kita memang harus membuangnya, Nyai. Aku akan berusaha untuk tenang dan menerima keadaan. Kasihan sekali Wara Palupi. Iya, harapan kita satu-satunya hanya pada Wara Palupi. Seandainya dia pergi, maka tidak ada lagi tempat kita untuk membagi rasa, Kakang. Kakang, ayo kita kembali ke pondok. Aku lihat kau sudah terlalu lama menyendiri di sini. Dan udara di sini terasa semakin dingin. Ayo, Kakang. Iya, Nyai. Kakang Sakyamurti, Dari mana saja 3 hari ini kau Dewa Hastu? Aku sampai cemas menunggumu. aku melihat-lihat keadaan di kota raja, Kakang. Kota Raja? Ya, Apakah ada berita yang kau dapatkan dari kota Raja? ada, Kakang. Berita ini nampak cukup pelik juga. Rupanya Istana Kediri sekarang telah banyak mengalami peralihan jabatan. Tepatnya suasana Kediri pada saat ini sedang mengalami kegoncangan, Kakang. Kegoncangan? Iya. Belum lama ini ada berita yang tidak masuk di akal. Tumenggung Yuda Paksa lenyap dari Katumenggungan, Kakang. Tumenggung Yuda Paksa lenyap? Iya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Apakah kau pun mendengar apa sebabnya Tumenggung Yuda Paksa minggat dari kediamannya? Menurut yang saya dengar, kenapa Tumenggung Yuda Paksa minggat adalah karena jabatannya dicabut sebagai panglima perang, Kakang. Aneh sekali. Sebenarnya ada peristiwa apa di Kediri itu? 3 hari yang lalu, di Kediri telah terjadi pemberontakan. Dan anehnya pemberontakan itu dipimpin oleh seorang senopati yang diangkat oleh Tumenggung Yuda Paksa. Senopati itu bernama Rudro Bondo. Senopati Rudro Bondo rupanya seorang telik sandi dari Ganter. Dari peristiwa pemberontakan itu, Senopati telik sandi itu telah menyelamatkan diri, Kakang. Apakah karena peristiwa pemberontakan yang gagal ditumpas oleh Yuda Paksa itu?
Akhirnya jabatannya dicopot. Ya, saya rasa demikian, Kakang. Loh, kenapa Kakang tertawa? Apakah ada sesuatu yang aneh dari peristiwa yang menimpa Kediri sekarang ini? Rupanya Kertajaya sekarang ini tengah menghadapi sebuah kehancuran. Dan lucunya, dua orang tumenggung kepercayaannya tiba-tiba saja jadi musuh besarnya. Kertajaya. Lalu apa lagi yang kau lihat di sana? Di kota raja sekarang ini tengah diadakan pembersihan, Kakang. Semua orang-orang yang menjadi pendukung orang-orang Ganter diburu. Dan telik sandi Ganter yang berada di Kediri dikulung, sepertinya tidak tersisa sama sekali. Lalu siapa orang yang ditunjuk sebagai panglima untuk menggantikan Yudapaksa? Menurut yang saya dengar, kalau tidak salah, Kertajaya mengangkat seorang tumenggung dari angkatan tua. Tumenggung itu bernama Rono Patmo. Tumenggung Rono Patmo? Iya. Ya. Sekalipun Tumenggung Rono Patmo itu sudah tua, tetapi orang itu bertangan dingin. Ia tak banyak bicara, tetapi semua pekerjaannya dapat ia lakukan dengan cukup baik. Di samping itu, ilmu kanuragan yang dimilikinya cukup tinggi. Tidak sembarang orang bisa mengalahkan dia. Iya. Adi Dewa Hastu. Iya, Kakang. Sebenarnya setiap saat aku ini ingin bicara denganmu. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan tentang anakku. Tapi aku sungkan. Dan baru kali ini aku ingin bicara tentang anakku. Iya. Kamiswara. Apakah selama perjalananmu kau pernah bertemu dengan Kamiswara? Atau barangkali Pinaka Swasti Ratu? Tidak, Kakang. Aku tidak pernah bertemu dengan mereka. Tapi tentang Kamiswara, aku pernah mendengar, kalau tidak salah, sekarang dia berada di Padang Karautan, Kakang. Padang Karautan? Iya. Apa katanya yang ia lakukan di sana? Entah, Kakang. Tapi menurut yang saya dengar, di Padang Karautan itu, Kamiswara mempunyai seorang sahabat yang sedang melakukan mesubrata. Dan dia katanya tengah menjaganya, Kakang. Lalu apakah selama ini Kamiswara mengetahui bahwa ia kakak beradik dengan Pinaka Swasti Ratu? Bagaikan terkena petir yang hebat, tiba-tiba saja wajah Biku Dewa Hastu menjadi merah. Dia tidak tahu harus berkata apa tentang anak kakangnya itu. Sementara Kamiswara dan Pinaka Swasti Ratu telah mengalami peristiwa yang memalukan. Memang cukup banyak yang diketahui Biku Dewa Hastu setelah beberapa lama meninggalkan Bukit Hawalan. Dia kemudian menceritakan pengalamannya pada Sakyamurti kakangnya, terutama pengalamannya ketika berada di kota Raja Kediri. Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.